Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ora, salam, puji Tuhan. Kita dapat berkumpul walaupun secara live streaming, secara streaming melalui Zoom. Untuk ibadah kita kali ini kita akan coba buat aturan selama lagu itu nanti saya akan coba bernyanyi sambil diiringi musik. Tolong mikrofonnya di-mute semuanya pada saat lagu. Pada saat nanti epistel atau pembacaan Alkitab itu dibuka semua mikrofonnya dan dipersiapkan Alkitab. Kita akan baca epistel secara responsoria. Nanti ada tanggiang pangodianan atau doa syafaat yang akan dibawakan oleh si Matua, Nyonya Nababan Boru Simanung Kalit. Kira-kira dari kita ada yang mau didoakan, ditambahkan, ada sukacita atau ada mungkin yang seperti apa, silakan. Kami tunggu. Tadi sebagian sudah, yaitu dari Parumain Pendeta Sinaga, terusnya juga dengan Kak Nur. Mungkin ada yang lain yang mau didoakan? Cukup ya? Sepertinya seperti itu ya. Oke lah kalau gitu. Jadi kita akan mulai ibadah pertanggihan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pertanggihan kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 585, Sumbama Jahoba. Ada. Apa kelihatan di layar? Oh ya. Sudah, Sumbama kelihatan. Jahoba? Iya. Amin, haleluya. Marsinggang tujuh Amin, haleluya. Nasoka jalan bagi Yehova. Amin, haleluya. Endehon, amin, haleluya. Endehon, amin, haleluya. Endehon, amin, haleluya. Endehon, amin, haleluya. Haleluya. Endehon, amin, haleluya. Endehon, amin, haleluya. Puji Sirona sumurung do ibana. Amin, haleluya. Kaene amin, haleluya. Ari dengani basana natuhita. Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Endehon, amin, haleluya. 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 Endehon, amin, haleluya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab, Epistel 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sudah dipersiapkan Alkitabnya masing-masing? Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Silakan dibuka mikrofonnya semua. Silakan dibuka mikrofonnya semua. Kita akan baca secara responsoria. Silakan dibuka mikrofonnya semua. Sudah. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ini menjadi tanda perjanjian aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjian yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bernyawa, sehingga segenap tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Sekarang tanggiang pangaudianon yang akan dibawakan oleh Inang Nyonya Nababan Boru Simanung Kalit. Silakan Inang. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, atas segala berkat kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami pribadi pas pribadi, keluarga per keluarga, khususnya keluarga Week 1 dan Persautaan Dus Roha yang mengadakan pertanyaan melalui Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bergabung juga pada saat ini, bukakan pintu hati mereka, biar agar mereka mengingat Engkau Tuhan. Kalau kami pada saat ini dari Week 1 dan Persautaan mengadakan pertanyaan ini, yang mungkin karena ini baru perdana, mungkin banyak hal kesulitan tentang Zoom ini. Tolong Tuhan berkati mereka, agar mereka juga terberkati oleh firman-Mu. Bapa di surga, dari awal pertengahan acara kami hadirlah Kau Tuhan, agar sungguh-sungguh pertanyaan ini dapat memuji dan memuliakan Tuhan semata. Kami bermohon Tuhan, di dalam persautaan kami dan Week 1 ini, ada beberapa hal yang kami mohon Tuhan, tentang anggota kami, yaitu Nur Simanungkalit, yang juga terpapar COVID-19 yang saat ini masuk di ICU Rumah Sakit Harum. Tolong Tuhan, berkati dia, kuatkan imannya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Berkati semua proses pengobatannya, agar pada waktunya dia dapat sembuh. Itulah harapan kami. Juga anaknya dan keluarganya, berkati juga mereka, agar senantiasa bermohon dan berserah kepada Tuhan. Kami serahkan roh jiwa dari Nur Simanungkalit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan buat dia. Demikian juga buat Nyonya Samuel Sinaga Erni Boru Marbon dan Agatha Boru Sinaga yang sudah melewati masa-masa COVID. Tolong Tuhan, mereka sekarang isolasi mandiri di rumahnya. Hadir Kau di sana Tuhan. Berkati semua proses yang mereka lalui, sehingga akan cepat pulih kembali. Berkati iman percaya mereka, bahwa mereka tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kami juga ikut mendukung Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka semangat, Kau berikan mereka harapan, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Berkati semua Tuhan apa yang mereka makan dan minum, dan semua apa yang mereka lakukan untuk kesembuhan itu, obat-obat dan seterusnya, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan orang yang berseru kepadanya seperti epistel tadi Tuhan. Kami imani bahwa Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga keluarga-keluarga, khususnya Mang Pendeta Sinaga dan Inang, sampai mereka mengungsi ke tempat burunya. Berkati juga mereka Tuhan. Biarlah di depan-Mu kami bersatu bermohon, kiranya orang-orang yang kena COVID Tuhan, beserta Tuhan mereka aman, beserta Tuhan mereka nyaman. Kami serahkan juga seutuhnya selalu kepada Tuhan. Mungkin ada di antara anggota persautaan kami dan Week 1 ini yang tidak kami tahu penyakit mereka saat ini. Tolong Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Berkati iman percaya mereka agar mereka memanggil Engkau Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, orang yang berseru-seru kepadamu Tuhan akan tolong. Bahkan Tuhan akan muliakan dan akan berlimpah berkat buat mereka. Kami serahkan semuanya Tuhan, saudara-saudara kami. Siapapun mereka, sakit apapun dimanapun, jamah mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mendengar Ibu Gonda Nasution Nyonya Sianipar yang saat ini berulang tahun. Juga Tuhan kami mohon kepadamu, beliau ini sudah tua renta, Kau berikan dia berkhidmat, berkati dia dengan umur panjang dan sehat. Terlebih Amang Sianipar juga, agar mampu Inang ini mengurus di dalam kasih Tuhan. Tolong Tuhan berkati dia dengan keluarganya, bahkan keturunannya, sehingga mereka bersukacita senantiasa mengandalkan kasih-Mu.
Demikian juga kami yang hadir pada Zoom ini Tuhan. Kau yang mengetahui keberadaan kami masing-masing, yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu. Namun Tuhan mengetahui lebih dulu apa yang terbaik untuk kami. Berikan sesuai kehendak-Mu Bapa. Mampukan kami menerima dan mensyukurinya tetap di jalan-Mu. Berikan kami kesehatan, khususnya melewati masa pandemi COVID-19 ini, yang sungguh luar biasa dan sangat mencekam. Tetapi karena Tuhan yang kami andalkan, partano batuhan kami imani bahwa kami akan mampu melewati ini sampai nanti pada waktunya hilang corona dari bumi ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang saat ini lagi gencar-gencarnya untuk menanggulangi COVID-19. Tolong Tuhan campur tangan Kau. Buka semua hati rakyat Indonesia untuk mau divaksin. Dan berkati semua program pemerintah untuk mempermudah lancarnya vaksin itu. Dan kami dengar lagi kami yang sudah 60 tahun ke atas akan mendapatkannya. Tolong Tuhan yang maha baik, maha kasih, maha penyayang. Berikan kemudahan-kemudahan agar kami juga mampu dapat menerimanya dengan ikhlas dan tulus sehingga akan memperoleh kesehatan. Juga kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami sakit seperti COVID ini saat ini. Yang banyak anggota gereja kami yang tidak kami dapat sebut satu persatu dimanapun mereka berada. Karena kami adalah komunitas yang hanya percaya kepada Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa. Berkati mereka selalu bersemangat punya harapan bahwa Tuhan senantiasa memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk gerejamu dalam semua programnya. Hadir Kau di sana Tuhan. Karena itulah salah satunya yang membuat kami semangat dalam hidup ini. Karena gerejamu telah menyiramkan firman yang menjadi kekuatan bagi kami orang percaya. Berkati semua para pendeta kami, bahkan keluarganya, demikian juga para sintua kami, dan juga keluarganya. Dalam pelayanannya hadir Kau di sana Tuhan. Agar sungguh-sungguh gereja HKBP Jatiwaringin hanya memuliakan Tuhan semata. Jauhkan orang yang mengganggu, yang membuat hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Agar mereka sungguh-sungguh melayanimu melalui kebaktian, melalui pertanyaan, bahkan banyak hal lagi yang mereka lakukan. Untuk itu kami serahkan semua dengan kerendahan hati. Semua jemaat HKBP Jatiwaringin yang dimanapun berada yang saat ini kami tidak bertemu. Tetapi di depan-Mu Tuhan kami bersatu. Berkati kami semua anggota jemaat-Mu dari yang tua sampai yang terkecil. Agar sungguh-sungguh sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami setia karena Tuhan begitu setia kepada kami. Untuk itu, berikan kami semangat untuk senantiasa beribadah sekalipun melalui Zoom, sekalipun mungkin masing-masing membaca firman Tuhan sendiri-sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga saat ini di Komplek Kodam ini, masih banyak Tuhan tantangan tentang kesehatan ini. Hadir Kau Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dari Bapak RW. Demikian juga para RT. Demikian juga dan plek. Bahkan semua kami anggota rakyat yang ada masyarakat di Komplek Kodam ini. Pagari kami Tuhan dengan kasih-Mu. Berikan kami sehati sepikir. Sekalipun kami berlainan agama dan budaya. Tapi kasih-Mu yang luar biasa mempersatukan kami. Berkati itu Tuhan. Khususnya kami jemaat HKBP Jatiwaringin yang tinggal di komplek ini. Kuatkan kami semua agar kami mampu bersinar. Tidak menjadi membuat onar. Tetapi menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu maha baik dan sayang kepada semua orang. Untuk itu berkati semua anggota jemaat-Mu yang tinggal di komplek ini. Untuk dapat beradaptasi sehingga di sana terjalin saling kasih mengasihi.
Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Sony Sinaga. Bapa di sorga, urapi dia, berikan dia berkhidmat. Apa yang disampaikannya itu sungguh-sungguh dapat kami serap. Berkati juga iman percaya kami masing-masing yang mendengar, agar kami mampu menyerap firman yang menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini di hari-hari mendatang. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seutuhnya hidup dan kehidupan-Mu dalam tangan Tuhan. Hadirlah Kau Tuhan, sekalipun seperti ini pertanyaan kami, berkatilah agar berkenan di hadapan-Mu. Namun kami sadar Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak bersembah sujud di hadapan-Mu. Berikan yang terbaik untuk kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Merhati Inang untuk doa syafaatnya. Nah, kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 458 ayat 1 dan 3. Sekarang kami serahkan waktu untuk Inang Pendeta Borsinaga menyampaikan firman. Silakan Inang. Baik, mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Horas buat kita semua, Amang Inang. Horas Inang. Horas Inang. Ya, kita bersyukur dapat bersekutu meskipun tidak bertemu karena secara daring. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita bacakan nats firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus 3
ayat 18 sampai 22. Saya bacakan untuk kita semuanya, kita ikuti dalam hati masing-masing. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptismanya, membenahi hati yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk Sata Binang suaranya hilang. Sepertinya koneksi Inang Pendeta Boru Sinaga kurang bagus. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sudah join. Maaf Amang Inang ya, sebentar. Ya. Amang Inang, tentulah kita semua selalu suka akan perbuatan baik, perbuatan kasih, perilaku santun, karena banyak untungnya. Bahkan ketika kita sedang kesal, bila ada orang baik menyapa kita, rasa kesal itu sepertinya tertutupi ya. Tetapi coba kalau ada orang yang arogan, marah-marah, sinis, kita yang tadinya sedang adem, bisa-bisa terpancing juga ikut marah. Betul nggak Inang? Betul kan? Tapi lihatlah, semua orang yang baik. Sepertinya hal yang baik itu dipermainkan. Makanya ada istilah seperti sekarang ini, kalau nggak bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Padahal wajarnya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gitu kan, Amang Inang? Ya, konteks Nats ini, jemaat mengalami masa-masa sulit, yaitu penganiayaan, ancaman atas kekejaman Kaisar Nero yang memerintah untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Maka orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang mempertahankan kepercayaannya kepada Yesus, selalu mendapat ancaman. Pada situasi itulah, Petrus berupaya menguatkan mereka supaya jangan menganggap penganiayaan itu sebagai sesuatu yang asing bagi mereka, tetapi supaya mereka tetap semangat menjalaninya. Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang akan muncul apabila kita berbuat tidak baik. Namun tidak semua hal itu bisa terhindarkan meskipun kita telah berlaku baik. Ada kalanya kita mengalami penderitaan, justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Itu tadi di ayat 14. Nah, bagi Petrus, penderitaan karena kebenaran
jauh lebih baik daripada penderitaan yang harus dialami karena orang yang berbuat jahat. Petrus juga mengingatkan mereka untuk memandang kenyataan ini pada Kristus, bahwa Kristus sendiri telah menderita mengalami penganiayaan, yaitu dikatakan Nats itu tadi, mati sekali untuk selamanya. Oleh sebab itu, adalah merupakan suatu kesempatan untuk menyatakan kebenaran Injil, sekalipun dalam hal masa-masa sulit. Karena menderita karena kebenaran adalah sebuah berkat. Sukacita tidak serta-merta terhenti ketika penderitaan tadi. Karena cepat atau lambat, kebenaran pun pasti terjadi. Sukacita yang dimaksud bukanlah semacam perasaan yang menyenangkan, tetapi sukacita karena tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh Tuhan. Memang bisa saja terjadi bahwa penderitaan yang terjadi, yang kita alami karena berbuat baik, dan itu merupakan kehendak Tuhan. Maka hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia ini telah membuat Kristus menderita, padahal dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, Kristus untuk menanggung penderitaan karena kebenaran. Dan penderitaan semacam itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kesediaan Kristus untuk menderita dan kemenangannya itu menjadi motif dan kekuatan bagi orang Kristen yang menderita. Berarti apa yang ingin ditekankan Petrus, teladan. Jadi teladan sudah ada pada diri Yesus Kristus, kemenangan dan dampak positif kematiannya. Oleh karena itu yang hendak dikatakan bahwa persoalan, tantangan, permasalahan masih tetap kita rasakan sekalipun bertindak dalam kebenaran. Tetapi ingatlah, teladan sudah ada dalam diri Yesus Kristus, maka teladan Kristus itulah yang akan kita hidupi sehingga kita tidak akan lemah, kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan kebenaran. Kalaupun masih mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu sendiri sudah dikalahkan Yesus dengan melalui kematiannya. Mengingat pada bagian ini mengajarkan bahwa sesudah kematian orang masih berkesinambungan untuk bertobat dan diselamatkan. Dalam hal ini, Petrus ingin menegaskan bahwa pada saat kematiannya, Kristus menang sebab rohnya tidak mati, tetapi bebas dan mewartakan kemenangannya. Hanya saja mungkin sulit kita pahami, itu tadi ada pada ayat yang mengatakan di ayat 20 itu, kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah dan selanjutnya. Ada penafsir yang menyatakan bahwa tentang arti bagian ini ada 4 pendapat. Yang pertama, maksudnya di sini katanya adalah roh-roh yang terpenjara itu adalah anak-anak Allah dan mereka yang jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, proklamasi yang Kristus lakukan mirip tugas Nuh yang mengajarkan orang-orang zamannya untuk bertobat. Yang ketiga, roh-roh tersebut adalah orang-orang pilihan Allah yang belum sempat mendengarkan Injil. Keempat, roh-roh tersebut adalah orang-orang Yahudi yang terpenjara oleh Taurat dan menanti-nantikan Mesias. Entah tafsiran mana yang tepat, namun yang pasti tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghentikan kemenangan dalam dan menurut Kristus. Dengan mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus, Petrus ingin mengobarkan harapan di dalam mereka
yang sedang menderita karena Yesus. Ia menang dalam kematiannya, maka orang-orang yang melakukan kebenaran pun pasti akan memperoleh kemenangan. Dan untuk ini, bagi kita Bapak, Ibu, Amang, Inang yang dikasihi Yesus Kristus, bila kita harus mengalami penderitaan karena berdiri di atas kebenaran, bagaimana respon kita pada saat ini? Apakah kita bersyukur atau malah mengeluh? Kiranya firman Tuhan melalui Rasul Petrus yang mengingatkan kita ini untuk merespon dengan tepat bahwa setiap penderitaan yang hadir atau yang terjadi karena kita berpihak pada kebenaran, jangan pernah surut. Tetapi beranilah untuk menegakkan kebenaran. Atau seperti yang sudah terbiasa kita dengar juga, berani karena benar, takut karena salah. Apalagi dengan firman Tuhan ini, Yesus sendiri sudah menjadi figur, sudah menjadi patron bagi kita. Dan Yesus yang sudah menjadi teladan, sekalipun dia melakukan hal yang benar, bahkan tidak pernah berdosa, namun dia mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Dan kematiannya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan kematiannya itu juga menjadi kemenangan kita, karena dengan kematiannya ditandai oleh kebangkitannya, mengalahkan kuasa maut, kuasa dunia, dan kuasa iblis. Mari Amang, Inang, kalaupun masih mengalami tantangan bahkan sampai menderita karena kebenaran, itu berarti Yesus sedang memberkati kita dengan menguatkan kita. Oleh karena itu, tetaplah berpatron meneladani Yesus Kristus. Amin. Saya sampaikan kepada kita, Amang Inang, mungkin ada pertanyaan atau melalui Amang Sintua Sianturi. Gimana selanjutnya, Amang? Oke, mulai Gonang Inang untuk khotbahnya. Jadi mungkin ini kesempatan bagi kita ya buat ada tanggapan atau mungkin pamorahon dari apa yang sudah disampaikan oleh Inang Pendeta Boru Sinaga. Silakan, waktu kami persilakan dan bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya karena ini khusus hanya untuk week 1 saja. Silakan. Ya, terlebih ada Bapak tuaku di sini. Pastilah lebih senior, lebih. Silakan ini. Tulang. Ya. Atau Inang Simatua dulu mungkin ya. Silakan Inang. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau pamorahon Inang. Bukan Amang Pendeta Sinaga, Amang? Bukan? Boleh, bebas. Boleh Amang Pendeta dulu atau Inang, boleh silakan. Oke. Oke, Amang Pendeta do. Amang Pendeta Sinaga do. Perjolo. Dimuat ya? Kedengaran? Silakan di unmute, Tulang Pendeta. Oh iya. Oke lah. Saya juga duluan boleh ya, Inang ya? Iya. Halo, boleh, Inang Pendeta. Iya, Bau, silakan. Ya. Jadi Nats ini menyatakan kepada kita ternyata kita diharapkan sabar ketika kita menderita dan punya harapan kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sebenarnya sudah berkata, setiap pengikutku, pikulah salibmu. Artinya, pengikut Kristus itu tidak selamanya mulus. Tadi Inang Pendeta sudah menyampaikan bahwa rule hidup kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sampai mati, sampai dikuburkan, sampai disalibkan, semua dilalui dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan karena dia tahu bahwa itu adalah rencana Allah Bapaknya kepadanya. Nah, demikian juga kita. Karena
Tuhan itu mempunyai rencana kepada setiap ciptaannya. Jadi mungkin juga rencana keselamatan itu berbagai macam cara Tuhan membentuk semua umatnya. Seperti lagu Ende, bagaikan bejana siap dibentuk katanya. Artinya Tuhan berkata rancanganku adalah rancangan kesejahteraan. Berarti Tuhan sudah menjamin kita untuk tetap sabar, tekun, karena sekalipun kita mengalami suatu masalah atau penderitaan atau apapun itu, karena sudah Tuhan berjanji, malah Tuhan berkata gini, Saina dongan aku doho rasi rasa ro ajal ni portibion. Atau nang humutal pea karobean ala yang go parasini rohaku nasotu pamucat sianho. Artinya Tuhan telah menjamin setiap orang umat ciptaannya itu akan nanti dia selamat dan sejahtera ketika dia mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. So ini marasianao inang, jadi perlu di sini kesabaran, kesetiaan, pengharapan yang tetap mengikut jalan Kristus. Amin. Ya. Jadi saya akan tambahkan dulu sedikit ya dari saya. Halo, bagaimana? Jelas kedengaran suara saya? Jelas Tulang, jelas. Silakan Tulang. Jelas. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, apalagi Nats 1 Petrus ini dimulai dari ayat 13, ini masalah penderitaan ya. Ini disampaikan Petrus karena dia sendiri telah banyak mengalami hal-hal seperti itu sejak dulu ya sampai akhir hidupnya. Jadi kalau kita bandingkan ya pemerintahan di zaman dahulu dengan kondisi pemerintahan di negara saat ini sudah jauh sekali bedanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya dahulu, termasuk di zaman Petrus di sini, zaman Yakobus dan yang lain-lain itu, boleh dikatakan ya semuanya mereka banyak mengalami penderitaan karena dia sebagai orang Kristen. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita sudah berada dan hidup di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara yang demokratis. Tidak sembarangan lagi pemerintah sebagai penguasa untuk melakukan kehendaknya. Semuanya telah diatur sesuai dengan norma-norma hukum, sesuai dengan negara-negara sebagai negara demokratis. Itulah bedanya kita sekarang ini. Jadi penderitaan yang dialami Kristen saat ini tidak pernah lagi ada bersumber dari negara, dari pemerintah. Terus, lalu apa penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat ini tuh, saudara-saudara? Itu sudah beda dengan keadaan dahulu. Ini merupakan suatu langkah maju sebenarnya buat kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menggunakan situasi yang baik ini untuk membesarkan nama Tuhan. Dan itulah yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang percaya saat ini. Jadi saya kira tadi dianjurkan bagaimana kita untuk lebih
melakukan yang baik terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita, sebagai langkah-langkah kita untuk menunjukkan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen di tengah-tengah lingkungan yang di mana kita berada. Jadi saya kira itulah yang dapat saya tambahkan, bagaimana kita menggunakan saat-saat yang baik ini untuk memperlihatkan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita melalui contoh kehidupan yang bisa kita perlihatkan di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Molate Tulang, mungkin langsung ditanggapi Inang Pendeta, silakan. Ya, baik, terima kasih yang pertama kepada Bowo tadi ya, Inang Nora. Iya, kalaupun kita masih ada mengalami ada kesusahan atau penderitaan, justru bisa kita katakan itu tidak seberapa, karena memang yang kita alami itu justru sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah takut, tapi bersemangatlah. Dalam arti, unang itormadele molo menghadapi yaka persoalan. Harus Yesus Kristus nga pola mate untuk menghokop pita aka naniasianna. Nah, jadi patron kita adalah Yesus Kristus supaya kita tetap bersemangat dan jangan pernah putus asa, dan kita harus tetap dengan sukacita nasobui dodohonota, selamat datang penderitaan, karena melalui penderitaan justru di situ kita semakin merasakan bagaimana Tuhan ada bersama-sama kita dan Dia pasti menguatkan kita. Oleh karena itu saya juga mau kutip nats dari Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 khususnya yang B, yang bagian B, dikatakan demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi tapi saya lebih senang dalam bahasa Batak, bahasa Bataknya lebih dipos mandokon. Unang mabiar hamu, ainu nga jabar muna do hangaluton, alay unang mabiar hamu, alanung nga hutaluhon portibion. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi inilah memang yang membuat kita bahwa penderitaan itu pasti ada, namun bukan penderitaan itu membuat kita lemah, dan bukan penderitaan itu ending dari segala sesuatu yang kita hadapi. Patron kita adalah Yesus Kristus. Nah, itu juga sudah tadi termasuk yang dikatakan oleh Inang Nora. Terima kasih buat Inang Nora. Lalu kepada Bapak Tuaku, Bapak Tua Pendeta Sinaga, langsung ke aplikasi, dan ini enaknya kita langsung dapat aplikasi. Benar bahwa memang yang kita alami sekarang ini bisa kita katakan bukan seperti penderitaan pada masa konteks ini lagi. Justru kita sudah lebih banyak kesempatan bagaimana untuk dapat beribadah misalnya, dapat menunjukkan kita ini adalah seorang Kristen, bahkan ya di masa-masa yang kita hadapi sekarang ini terhadap lingkungan kita, bisa kita katakan kita bisa bebas. Baik beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, rumah kita jadikan ibadah, justru sudah ada kesempatan. Hanya saja memang di beberapa daerah harus ada, misalnya untuk di gereja harus ada IMB-nya, misalnya seperti itu. Tapi kita ya syukur bagi Tuhan, tidak ada penghalang bagi kita. Hanya saja mungkin yang bisa kita katakan, penderitaan itu sudah berbeda yang kita alami. Mungkin penderitaan karena dari diri kita sendiri. Kita dora sumber persoalan itu dirita laos membahen susah, membahen sulit, membahen menderita. Nah, jadi inilah kita juga yang harus memperbaharui diri
bahwa memang penderitaan bisa saja datang dari diri kita sendiri. Misalnya, yang terjalohita, aka nama saon. Nah, atau pikiran ta ikut songonon ma, ujungnya kita sendiri disusai oleh pikiran tai. Nah, tetapi yang mau kita katakan berdasarkan firman Tuhan ini, mau penderitaan manapun itu, ya mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan kita jadikan alasan penderitaan itu membahen gale kita. Apalagi dohono tama, ya di masa pandemik ini, bagaimana aku bisa bebas menyaksikan imanku. Nah, adong dohalas na membahen kesempatan di masa pandemik on, ya yang pola lawi batu gereja, ai sian gereja adong aka kerumunan ina. Habe molo tu tempat donon ma ke mall laudo dan biar. Apalagi ke tempat duka, ya. Saya kemarin itu ke tempat duka, dan jaga jarak be, sehira naso biar be tu kofiton, dok ruah do, songoni. Ali bahasa tu gereja. Las gawe di dok, ya unang mak tuh gereja. Memang itu sudah diatasi melalui ada live streaming di gereja kita. Tetapi maksud saya jangan itu dipertopengkan las gawe alasan dan roh tu gereja misalnya untuk memuji memuliakan Tuhan. Ali molo nggak di surah-surah roha memang dikatakan ya jangan pergi ke gereja, ya udah nggak usah dulu, kayak gitu. Karena molo ngapar jolo di surah-surah roha. Nah, jadi di sana maksud tuh penderitaan itu pasti ada dan selalu ada, tapi masalahnya dari mana sumbernya? Apa penyebabnya? Atik narohat todo, laos gabe membaik kita menderita. Tetapi yang mau dikatakan sekalipun apa sumbernya, Tuhan memberi patron bagi kita. Itu semua sudah jangan unang be kita paborat-boraton di persoalan, tetapi bersama Tuhan mari kita jalani. Karena bersama Tuhan ada solusi. Jalanunga di taluhon ibanai marhite-hite ha heheyonna tian namate. Itu berarti kita sebagai umat percaya, inilah momen untuk tetap bersemangat. Sekalipun masa pandemik, tapi kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teknisnya bisa banyak, seperti yang kita ini juga, marhite partangyangan jum, ya mulia tema, boy tu akka partangyangan mangihut, tabamanian akka dongat muse untuk mandohotisa. Jalahita naong mandohoti pe, marsi beta-betaan ma, boy do melalui WA group, saya sunggul-sungguli. Karena sesama kita juga, laos boy memboto sona di dokna. Ketika kita respon patuduhon, sehat do HP si adonang, sehat do HP edaku, sehat do HP inangon, sehat do HP amongon. Nah, jadi melalui itu juga kita ada semangat laos itu membahen imun tapi bisa semakin bertambah. Nah, kira-kira demikian maksudku. Mulai tema di Bapak Tuaku, Bapak Pendeta Sinaga, naung mangalehon aplikasinya. Terima kasih. Ya. Saya sampaikan kembali sama Amang Cesuri. Ya, Melate Inang. Jadi di sini coba kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa berinteraksi dengan Inang Pendeta Boris Sinaga. Karena jarang-jarang lah kita langsung bisa berbicara ya, karena masa pandemi ini juga. Di sini kulihat ada Itoku, ada Inang Boru Gultom, ada Ito Boru Siombing, ada Inang Siaan, ada Anggi Boru Manurung, ada Tulang Dr. Manurung, silakan. Ada Kakak Boru Tapea. Silakan, entah ada ini tanya atau ada mau curhat apa, silakan. Kami berikan waktunya. Dan itu gunanya kita satu week ini, ya Bang ya. Betul, Belum bisa Inang. kasih week yang lain. Betul. Ya. Kayaknya Inang Boru Gultom mau Silakan, bertanya Inang. ini. Silakan Inang Boru Gultom. Mungkin ada bertanya mengenai keadaan RW kita ini, seperti apa tindak lanjutnya? Di luar khotbah lah, Amang. Boleh, silakan Inang. Di luar khotbah aja lah itu.
Oh, di luar hotline maksudnya anti. Oh, Yang kita alami sih emang saat ini peningkatan data COVID aja di RW 6 ini. Itu aja. Mungkin bisa di-share sedikit, Inang. Silakan, Inang. Untuk saat ini kita ada data 21 orang. Terbanyak di RT 11. Makanya kemarin kita Zoom dengan semua gereja di lingkungan RW 6 itu di gabungan bersama gereja-gereja dan masjid bahwa untuk RT 11 karena banyak banget di RT 11 untuk saat ini kemungkinan RT 11 akan di lockdown. Nah, ini yang saat ini kita sedang kondisikan. Nah, sekarang ada di RT 2, ada di RT 4, ada di RT 6, di RT 7, tapi yang terbanyak itu di RT 11. Makanya saat ini kalau ada pemeriksaan ya itu, tapi yang kita harapkan memang sebagai gereja juga kita untuk yang di isolasi mandiri itu yang saya harapkan kalau bisa kita bantu lah, Mang. Karena kan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari konsumsi, apalagi ya yang mereka isolasi itu kan biar nggak keluar, otomatis kan kita harus mengirim makanan ke rumah mereka selama paling tidak 10 hari. Nah, untuk ini kita RW kewalahan dan RT masing-masing juga kewalahan. Itu Mang, masukan sedikit aja. Oke, mau lihat ya. Oke, Inang, mau lihat untuk masukannya. Mungkin kita bisa lebih sharing lagi untuk tadi permintaan Inang ya. Nanti kami juga coba sampaikan ke pihak Huria ya. Mau lihat Inang. Ada bisa saya tambahkan lagi dikit? Ya, silakan Tulang. Ya, tadi mengenai apa namanya penderitaan, tentu ada hubungannya dengan kesaksian kita sebagai orang percaya ya. Jadi marhatabata majulu au tarlomodor haku mabigi-bigi aka kesaksian ni aka dongata nasian tetangga tahun akan gabe Porsea tu Tuhan Yesus. Lebih berani nasida lau patariason dohot maka tidakon Tuhan Yesus apalah ditikon. Jadi saya melihat kalau tuakatik kenaneng roh buidu hubayakon akadongat tahun pasti akan banyak lam gudang Porsea tu Tuhan Yesus meninggalkan akan hina Porseana na selaone. Jadi om masada na hal na luar biasa ulala apala ditikyon. Jadi sipata gabe songon na lungudo pakilalaku songon padita iba bah ngagabe ubarani halakon siya ni ba sadiri siya naraku do sipata. Alay ba mauliate ba di Tuhani ba karya ni Tuhan doi sude asalam patar lalam torop bilangannya kana Porsea di Tuhan Yesus. Dan apalah hubugari apalah ditikyon ba ima sahalak tokoh na betul-betul luar biasa. Pataridahon barita naulih marhite-hite Tuhan Yesus jala dipapatari marhite-hite perbandingan ni ugamo neduon bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Nah sinuruni debata tu portibion. Om masada na huida mabayan lamargogo iba di nguluon. Jala di sokku bereng ba gabe toktong na gabe sada tuga sokulala ganupari manangyakon akadongat taon asalam torop bilangan nasida Porsea tutuhane jalhu pikir kita songon halak Kristen ba termasuk don debasitanya konota tak cukup be holam manangyakon aka sisol hota aka yana kota aka namar pardumut tu diri tasadiri alai behama asa di papatar Tuhani
hadirion nang tuaka dongata na soporsea dope ditikion. Ima naga besong tambahan na upasahat di tonga-tonga ta. Butima. Mulai teh tulang. Mungkin silakan Inang Pendeta. Ya, baik Amang. Tadi dari Inang Masa Gultom itu masukan ya Amang ya. Ya, namun setidaknya sesama kita juga jangan lupa saling mendoakan ya. Saudara-saudara kita yang mereka sedang diisolasi mandiri, isoma, ya dengan doa juga itu Tuhan buka jalan bagaimana mereka supaya imunnya bisa kuat dan mereka bisa bersemangat. Dan mungkin nanti seperti Amang Sianturi bilang tadi, Amang Sintua, ya mungkin nanti gereja juga bisa ya Amang ya. Dan sepertinya untuk tanggal berapa itu kemarin sudah ada ya Amang ya untuk iya betul. Nah, Untuk diakoni kita. ya dari diakonia sudah ada, dan walaupun itu tidak seberapa sebenarnya, tetapi kalau Tuhan berkenan ya pastilah dengan berkat Tuhan itu sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Gitu ya Inang Buru Gultom ya, Inang Masa Gultom. Oke. Baik, termasuk lagi-lagi dari Bapak Tuaku, Bapak Tua Pendeta Sinaga, ini sangat menggugah saya pikir buat kita dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa kita lakukan. Dalam doa kita masih terbiasa mendoakan keluarga kita yang berdekatan dengan kita, yang ada hubungannya dengan kita. Sehingga orang-orang yang di luar kita sepertinya paling di doa syafaat saja. Padahal doa syafaat itu juga dalam momen-momen tertentu saja kita masukkan doa syafaat gitu ya. Nah, dan memang menarik saya pikir seperti yang dikatakan Bapak Tua Pendeta Sinaga tadi, justru kesaksian dari mereka yang katakanlah baru mengenal Yesus Kristus, yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Sepertinya mereka kesaksiannya itu begitu menggebu-gebu dan memang membuat kita tertarik. Biarlah dengan kesaksian mereka itu juga semakin menggugah kita juga agar kita juga bersaksi akan kebenaran, kebaikan Yesus yang memelihara kita dan yang menyelamatkan kita. Jadi saya pikir ini suatu renungan juga bagi kita dalam hidup keseharian kita. Biarlah kita dengan mau mendoakan agar bertambah-tambah orang yang percaya kepada Yesus. Itu saja, Amang. Terima kasih buat Bapak Tua Pendeta Sinaga. Ya. Ya. Mulai tenang. Jadi bagaimana kira-kira yang lain? Masih adakah yang ingin sharing atau ingin bertanya atau apa? Silakan. Inang Sian, siapakah itu di depannya? Paupu ya, Inang Sian? Inang Ratna ya. Udah pegang Alkitab dia. Nah, ikut partangyangan dia. Ada lagi kira-kira dari kita? Apa sudah cukup? Ayo Inang. Sepertinya sudah cukup Inang Pendeta. Jadi silakan ditutup lah Inang. Oh, begitu. Oke, sebelum kita tutup, mari dengan nats firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini, supaya kita lebih bersemangat, kalaupun masih mengalami tantangan atau mungkin penderitaan, tetapi dengan firman Tuhan inilah yang membuat kita tidak takut, tidak ragu, karena Tuhan yang sudah memenangkan kita dalam seluruh persoalan maupun penderitaan yang kita alami. Lalu kita tetap harus berpegang kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan yang mengalami penderitaan. Hanya saja kita juga mari menjagakan diri kita supaya penderitaan itu bukan karena diri kita, bukan karena ulah kita, bukan karena tingkah kita, tetapi kita hadapi kehidupan ini bersama-sama dengan Yesus, sehingga penderitaan itu membuat kita lebih dekat kepada Yesus, merasakan Yesus berkuasa atas diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu saja, Bapa yang baik, karena waktu dan kesempatan ini telah kami gunakan bersama
Amang Inang dari Week 1 Gerejamu HKBP Jatiwaringin. Ini merupakan pertanyaan perdana bagi kami untuk tahun 2021 secara Week. Dan firman-Mu sudah kami dengarkan. Betapa baiknya Engkau ya Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kami yang menanggung banyak penderitaan sampai kematian di kayu salib, bukan karena kejahatan dari diri-Mu Yesus, tetapi kejahatan kamilah yang Engkau tanggung, kejahatan dunia yang Engkau selamatkan. Untuk ini Tuhan, biarlah Engkau selalu yang menjadi patron bagi kami dan kami percayakan diri ini kepadamu. Kalaupun dalam hari-hari kehidupan ini, kami masih banyak mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan. Biarlah kami juga selalu fokus hanya kepadamu, mempercayakan diri ini kepadamu, sebagaimana Engkau ya Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, sehingga kemenangan-Mu menjadi milik kami. Inilah yang membuat kami bersemangat dan mampukan kami untuk menjagakan hidup kami ini, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, agar kami juga berkenan bagi-Mu, sehingga bukan diri kami sumber daripada penderitaan itu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang mengikuti pertanyaan ini, dan umumnya keluarga besar Week 1 dan pertahun-tahun Dosroha. Dan Tuhan juga yang memberi kasih dan damai sejahtera-Mu, sehingga untuk hari-hari ke depan semuanya dapat bersuka cita, bersekutu di dalam Engkau, meskipun di masa pandemik ini, tetapi tetap merasakan berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, supaya jemaat Tuhan semakin bertambah-tambah dan dapat untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah memuliakan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami dimanapun berada. Tuhan juga yang menjagai mereka. Bahkan di luar sana, orang yang belum percaya kepadamu, biarlah Tuhan juga yang menjadikan mereka pengikut-Mu. Kami yakin dan percaya ada banyak cara yang Tuhan pakai, dan biarlah Tuhan berkenan untuk semuanya. Tuhan, setiap keluarga berikan kasih dan damai sejahtera-Mu, dan berkati setiap rumah untuk menjadikan rumah mereka rumah doa dan tempat persekutuan bersama-Mu. Dan Engkau berkati setiap pekerjaan, bertambah-tambah rezeki. Engkau berkati juga setiap harapan dan doa-doa kami, dan Engkau selalu yang ada bersama kami. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 749 ayat 1 dan 2. Sebentar. Songon sorhani podati dongoluni tomai ario lalas miroha alapa ngomoni apero masori mago namano sakohai apogo sonda songo ise
pangeluani kakap melibut Tuhan bukan sabudani pada nolongi rohana di sudena jamai moloro pehali susu olom hu maliang ho posroham nong di pasombu sai palu waonahu molo manari langit tunguli daoni kanda holongi rohana dinatino panai katamu ibu Tuhan bukan sabudani pada nolongi rohana di sudena jamai. Mari kita bangkit berdiri. Silakan Inang Pendeta untuk tutup. Ya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin. 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 Horas. Silakan duduk kembali. Pendeta, terima kasih. Terima kasih kembali, Ina. Ya, silakan Ibu kami semua. Ya. Pikir tadi. Ya, silakan dimakan snacknya. Ada snack. Minum. Silakan. Silakan. Iya. Apa itu yang kalau ada lebih bisa dikirim. Masih. Iya.